Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu huda. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sholat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sampaikan salah satu hikmah dari kitab Al-Hikam Ibn Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumdihi. Tidak ada satu nafas pun yang engkau keluarkan kecuali ada takdir yang berjalan pada satu nafas itu. Hikmah ini mengingatkan kepada kita semua tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan takdir di sini adalah ilmu yang dimiliki oleh Allah yang maha sempurna tentang seluruh makhluknya, termasuk setiap dari manusia, termasuk kita semua, tentang barang-barang apapun yang diciptakannya, baik berkaitan dengan waktu, tempat, ukuran, cara dan proses yang akan dijalani oleh seluruh makhluk itu, termasuk takdir yang dibingkai oleh waktu yang paling kecil yang oleh ulama dibahasakan dengan satu tarikan nafas. Dengan hikmah ini dinasihatkan kepada siapapun dari kita agar memperhatikan tugas dan kewajiban kita, khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tugas dan kewajiban yang sudah kita sanggupi dalam kehidupan ini, termasuk kepada sesama manusia, untuk diperhatikan pelaksanaan sebaik-baiknya, termasuk memperhatikan sisi waktu. Karena waktu baik dalam satuan yang kecil maupun yang besar adalah bagian dari umur seseorang, kesempatan hidup yang bersangkutan. Dan dalam Islam dinyatakan bahwa besok ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka semuanya akan terhenti di situ sampai yus'ala an arba'in, ditanya tentang 4 hal. Salah satu dari 4 hal yang ditanyakan itu adalah wa'an umrihi fima afnahu. Ditanya siapapun dari manusia itu tentang umurnya digunakan untuk apa, mulai dari mukallaf umur 15 tahun sampai wafat kapanpun dia ditemui oleh ajalnya. Selanjutnya, dengan diingatkan adanya takdir itu, kita penting untuk menata hati bagaimana agar kita bisa ridho dengan takdir yang ada. Dalam realitas kehidupan kita alami hal-hal yang menurut kita baik karena membawa manfaat, membawa maslahat, menyenangkan kita. Tapi juga ada yang sebaliknya, hal yang madarat, hal yang menyusahkan, bahkan membawa duka nestapa. Tetapi apapun yang sudah terjadi, semua adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita masing-masing. Dalam salah satu hadis Nabi diterangkan bahwa siapapun ketika dalam proses penciptaannya di alam kandungan, ketika masih menjadi janin umur 4 bulan, maka yang bersangkutan diberikan ruh, dan ketika ruh ditiupkan, maka
diberikan pula takdirnya bagi yang bersangkutan. Apakah akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat dengan meraih surga, atau sebaliknya akan menjadi orang yang celaka. Berapa umurnya, kapan wafatnya sudah ditentukan ketika itu. Karena itu penting siapapun dari kita untuk ridho dengan apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Tentu saja mengimani takdir bukan berarti seorang muslim akan menjalani hidup tanpa usaha. Nabi menyontohkan sebagai uswah hasanah kita melakukan usaha maksimal dalam bidang ibadah, bidang muamalah, bahkan beliau adalah pejuang sejati dalam seluruh kehidupannya. Allah dalam salah satu ayatnya dalam Al-Quran menegaskan, wa iyamsaskam wa bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila Allah menimpakan kepadamu dengan hal-hal yang madarat, yang membahayai, yang mengurangi kenikmatan, maka tidak akan ada siapapun yang bisa menyingkirkannya kecuali Dia sendiri. Dan sebaliknya, bila Allah memberikan kebaikan kepadamu, maka Dia adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat lain Allah menegaskan, wa ma bika min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kamu sejatinya secara hakiki adalah dari Allah. Meskipun secara lahir mungkin kita bisa melakukan usaha, kita melakukan kerja, kita melakukan evaluasi dan seterusnya. Tapi ingat, ketika siapapun belum bisa melakukan usaha, masih sebagai janin, dia ternyata juga mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap diberikan makan, diberikan minum, kebutuhan untuk tumbuhnya sampai lahir. Setelah lahir pun ketika masih bayi tidak bisa melakukan banyak usaha, tetapi tetap saja diberi nikmat oleh Allah yang cukup banyak. Itulah nikmat Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengajarkan kepada umatnya pernyataan sekaligus doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi bagi apa yang Engkau berikan, tapi juga tidak akan ada orang bisa memberikan untuk apa yang sudah Engkau halangi, dan tidak akan memberi manfaat kepada seorang kekayaannya meskipun orang itu benar-benar memiliki kekayaan. Hadis ini mengajarkan bahwa apapun yang dikehendaki Allah untuk memberi atau tidak memberi, semua akan terjadi meskipun ada orang yang ingin menghalangi karena dengki, karena iri. Tetap saja apapun yang akan diberikan oleh Allah tetap saja berjalan. Dan apapun yang kita usahakan atau semua manusia akan memberi kita manfaat, kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan ada pula terjadi. Karena itu ada hadis qudsi yang memberikan peringatan keras pada siapapun yang gagal menata hatinya sehingga tidak ridho dengan takdir. Allah menyatakan hadis qudsi itu, malam yardo biqada'i walam yasbir ala bala'i fal yahruj min tahti sama'i wa yattahid robban siwa'i. Siapa yang tidak ridho dengan qada'ku, dengan keputusanku, dengan takdirku, dia tidak sabar menerima ujianku, maka hendaklah dia keluar dari naungan langitku dan hendak dia mencari Tuhan selain aku. Karena itu pantas kalau seorang waliullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an memberikan nasihat pada murid-muridnya, la tahtarajal ban na'ma, janganlah kamu memilih untuk
menarik kenikmatan, mendapatkan kenikmatan. Wala taf'al balwa, tidak pula menolak bala. Fa inna na'ma maksumatun 'alaika istajlabtaha amla. Sesungguhnya kenikmatan itu sudah dibagi untukmu, baik kamu mencarinya ataupun tidak mencarinya. Wa darrau halatum bika wa in karihtaha, dan madarat, hal-hal yang mengganggu, mengurangi nikmat juga akan menimpamu meskipun kamu tidak menyukainya. Fasallim lillah fil kul, maka pasrahlah kepada Allah dalam menerima semuanya. Yaf'alu ma yasha, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Yang disampaikan oleh beliau ini tentang menata hati. Siapapun ingin mendapatkan manfaat, iya, tetapi kesadaran dalam hati kita harus mengingat bahwa ada kemauan yang lebih tinggi dari kemauan kita semua. Ada kuasa yang lebih besar dibanding kemampuan kita dalam usaha, yaitu kemauan Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjalani usaha adalah bagian dari ibadah. Menerima apa yang menjadi hasil usaha kita adalah bagian dari ibadah pula, karena berarti ridho menerima bagian kita. Semoga Allah memberikan takdir untuk kita semua, takdir yang baik, memudahkan kita untuk ibadah, memudahkan pula untuk amal saleh, dan akhirnya kita diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.